Jika kalian akan mengikuti tes PPPK tahun 2025, kalian mesti mengetahui dan familiar dengan beberapa tipe soal prediksi yang pasti akan muncul di tes PPPK tahun 2025 ini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan menjawab dua soal lagi, yaitu di soal nomor 17 dan di soal nomor 18. Oke teman-teman semua, jadi mari kita langsung lanjut saja di soal yang pertama. Jadi, layanan operasional yang baru saja selesai dilaksanakan mengalami penurunan kepuasan pelanggan. Apa langkah evaluasi yang paling efektif? Oke, jadi di sini masalahnya ialah terjadi penurunan kepuasan oleh pelanggan. Nah, kira-kira apa langkah evaluasi yang paling tepat serta efektif untuk dilakukan gitu ya, teman-teman. Seperti biasa, di sini ada 5 pilihan jawaban ya, teman-teman. Mari kita langsung lanjut saja untuk menyeleksi pilihan-pilihan jawaban yang ada. Oke, yang bagian A, mengganti seluruh sistem operasional. Nah, yang bagian A ini itu ketika dilakukan tanpa analisis yang tepat itu dapat mengakibatkan adanya biaya yang tinggi. Kemudian belum tentu juga bisa menyelesaikan masalah ya. Oke, kemudian yang bagian B. Nah, jadi pilihan A ini kurang tepat ya, teman-teman, atas alasan ini. Kemudian yang bagian B, melakukan survei pelanggan untuk memahami penyebab masalah. Nah, jadi bagian B ini langkah untuk melakukan survei pelanggan untuk memahami penyebab masalah itu untuk mendapatkan data langsung dari pelanggan terkait mengenai apa penyebab dari ketidakpuasan yang mereka rasakan. Tentu survei ini akan memberikan wawasan yang berbasis fakta dan justru spesifik, sehingga sebagai seorang manajer atau penata layanan operasional kita dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat karena sesuai dengan penyebab masalah dari penurunan kepuasan yang dirasakan pelanggan. Jadi yang bagian B ini bisa kita jadikan sebagai pilihan jawaban yang benar. Kemudian yang bagian C, meningkatkan anggaran tanpa mengevaluasi hasil layanan. Jadi yang bagian C ini hanya akan membuang sumber daya ya, teman-teman. Membuang sumber daya. Karena kita meningkatkan anggaran tanpa melakukan evaluasi. Jadi kita tidak tahu apa penyebab penurunan kepuasan, tapi kita terus saja meningkatkan anggaran, sehingga bagian C ini belum tentu menyelesaikan masalah juga dan justru akan membuang sumber daya berupa materi kayak gitu. Sehingga bagian C juga kurang tepat ya, teman-teman. Nah, bagian D, mengabaikan hasil survei karena sifatnya subjektif. Nah, yang bagian D juga ini kurang tepat ya, teman-teman, karena justru mengabaikan survei itu akan memperburuk situasi karena akar masalah yang tidak teridentifikasi. Kemudian yang bagian E, membuat asumsi penyebab masalah berdasarkan pendapat pribadi. Nah, jadi membuat asumsi berdasarkan pendapat pribadi itu sebenarnya tidak salah gitu ya, teman-teman. Tapi pendapat pribadi ini perlu didukung oleh data-data sehingga asumsi dari penyebab masalah yang menyebabkan penurunan kepuasan ini itu jelas, sehingga kita bisa menemukan dan melakukan solusi yang lebih tepat gitu ya, teman-teman. Jadi pilihan E ini juga kurang tepat, sehingga pilihan jawaban yang paling benar ialah bagian B, yaitu melakukan survei pelanggan untuk memahami penyebab dari masalah yang ada. Oke teman-teman, jadi ini itu merupakan ebook dari Mars Entertainment. So kalau teman-teman mau mendapatkan ebook yang isinya kisi-kisi, kemudian materi sesuai dengan kisi-kisi yang ada, yang disertai juga dengan
latihan soal sesuai materi serta kunci jawaban dari soal tersebut, teman-teman bisa untuk mendapatkan e-book ini dengan harga mulai dari 30 ribuan saja. So, teman-teman silahkan hubungi admin kami atau kunjungi atau akses link yang sudah kami cantumkan di video ini. Oke, teman-teman, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang nomor 18, sebelum pelaksanaan layanan operasional, ditemukan bahwa beberapa anggota tim tidak memahami tugasnya. Apa tindakan manajer untuk memastikan keberhasilan program? Oke, teman-teman, jadi di sini kita paham ya maksud dari soalnya, bahwasanya ada anggota tim. Tunggu sebentar. Ada anggota tim yang tidak memahami tugas. Sebagai seorang manajer, tindakan apa yang dilakukan agar dapat memastikan keberhasilan program yang akan dilaksanakan? Oke, teman-teman. Nah, seperti biasa di sini ada 5 pilihan jawaban ya, teman-teman. Jadi yang bagian A, melibatkan anggota baru tanpa pelatihan. Nah, yang bagian A ini pilihannya kurang tepat ya, teman-teman, karena dengan adanya anggota baru tentu mereka membutuhkan yang namanya waktu atau proses adaptasi. Kemudian yang bagian B, memberikan pengarahan ulang dan membagi tugas sesuai kemampuan. Jadi memberikan pengarahan ulang ini bertujuan untuk memastikan anggota tim itu dapat memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian membagi tugas sesuai kemampuan itu tentunya akan membuat tim dapat bekerja lebih efisien karena mereka bekerja sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi program ini insya Allah akan berjalan sesuai dengan rencana gitu ya, teman-teman. Jadi pilihan B ini bisa ditandai sebagai pilihan jawaban yang benar, karena pilihan B ini merupakan sebuah tindakan yang tidak mengeluarkan biaya gitu ya, teman-teman, dan tentunya bisa memastikan tindakan pengarahan ulang serta membagi tugas itu merupakan tindakan untuk memastikan bahwasanya anggota tim ini bisa untuk memahami tugas dan melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Oke, kemudian di bagian C, membiarkan tim bekerja tanpa intervensi. Jadi yang bagian C, membiarkan tim bekerja tanpa intervensi, itu justru akan memperbesar risiko kegagalan gitu ya, teman-teman. Mengapa demikian? Karena jelas-jelas kita sudah mengetahui bahwa ada anggota tim yang tidak memahami tugasnya, tapi kita tidak memberikan solusi apapun dan membiarkan mereka tetap bekerja tanpa intervensi apapun atau tanpa tindakan apapun kayak gitu. Kemudian yang bagian D, mengganti seluruh tim dengan tenaga yang lebih berpengalaman. Jadi yang bagian D ini justru merupakan langkah yang ekstrem, tidak efisien, dan justru akan menghambat proses gitu ya, teman-teman. Meskipun mereka tenaga kerja yang berpengalaman, tapi tentunya mereka tetap terhitung sebagai anggota baru yang memerlukan waktu atau proses adaptasi. Sehingga pilihan jawaban D ini juga kurang tepat. Bagian E, menunda pelaksanaan tanpa solusi juga akan menurunkan produktivitas dan kredibilitas tim. Sehingga pilihan E juga kurang tepat gitu ya, teman-teman. Jadi pilihan jawaban yang sekiranya paling tepat dan memungkinkan ialah memberikan pengarahan ulang dan membagi tugas sesuai kemampuan. Oke, teman-teman, jadi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk menonton video-video kami sebelumnya agar teman-teman bisa lebih paham lagi seperti apa prediksi soal yang sekiranya akan muncul di tes PPPK tahun 2025, khususnya bagi kalian yang memilih formasi penata layanan operasional. Oke, teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya.